Oke, halo halo semuanya, perkenalkan nama saya Stefani dengan NIM 220002055. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Austria Women's Run. Langsung saja saya lanjut. Jadi di sini terbagi ada kita bakal membahas olahraga wanita, apa itu ASICS, apa itu ASICS Austria Women. Nah, oke, jadi seperti yang dilihat ya, olahraga wanita. Olahraga itu memiliki peran yang sangat penting, di mana dalam menjaga kesehatan fisik dan mental itu dalam kehidupan modern yang penuh dengan aktivitas dan tekanan, itu wanita tuh seringkali menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan kesehatan pribadi. Disinilah pentingnya aplikasi olahraga yang dapat membantu wanita dalam mencapai tujuan kebugaran mereka secara lebih mudah dan efektif. Dan di sini, menggunakan salah satu aplikasi yang menonjol. Jadi, apa itu ASIS? ASIS itu adalah perusahaan multinasional yang didirikan pada tahun 1949 di Kobe, di mana, di Kobe itu di negara Jepang, di mana pendirinya itu oleh Kihachiro Onitsuka. Jadi ASIS itu singkatan dari, Anima Sana Incorpore Sano. A itu Anima, S itu Sana, I itu in, C itu Corpore, dan S itu Sano. Di mana dia artinya itu, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Ya, dapat ya makna olahraganya itu dan kesehatan juga. Jadi sebenarnya ASIS ini itu fokus pada pengembang sepatu dan peralatan olahraga yang berkualitasnya tinggi. Jadi perusahaan ini dikenal luas dalam dunia lari karena inovasinya yang terus-menerus dalam teknologi alas kaki dan pakaian olahraga. Nah, apa itu ASIS Austria Women? Austrian Women's Run bisa dikatakan Austria Women's Run ya, adalah salah satu acara lari wanita terbesar di Eropa yang pertama kali diadakan pada tahun 1988 di Vienna, Austria, dengan tujuan utama untuk memberikan platform atau sebagai wadah bagi wanita untuk berkompetisi dalam olahraga lari. Acara ini itu berakar dari komunitas yang kuat di antara mereka. eh Acara ini berakar dari keinginan untuk mempromosikan kebugaran dan kesehatan wanita, serta membangun komunitas yang kuat di antara mereka. Lalu, dengan adanya menyelenggarakan kompetisi olahraga khusus wanita, ASIS Austria Women ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kegiatan fisik dan dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan wanita secara keseluruhan. Lalu dalam konteks ini, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang lomba, tetapi juga sebuah gerakan untuk memperkuat peran dan posisi wanita dalam dunia olahraga. Jadi olahraga itu memiliki banyak manfaat bagi kesehatan wanita. Secara fisik, olahraga teratur dapat membantu mengontrol berat badan, meningkatkan kebugaran jantung, dan menguatkan otot serta tulang. Lalu dari sisi mental, olahraga dapat mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan membantu mencegah depresi serta kecemasan. Lalu selain itu, partisipasi dalam kegiatan olahraga ini juga dapat meningkatkan rasa percaya diri dan membangun jaringan sosial yang positif. Seperti itu. Jadi, eee, sejarah Austrian Women ini
ASIS Austrian Women ini pertama kali diadakan pada tahun 1988 sebagai bagian dari upaya ASIS sendiri untuk mempromosikan partisipasi wanita dalam olahraga lari. Sejak itu, acara ini telah tumbuh menjadi salah satu kompetisi lari wanita terbesar di Austria, menarik ribuan peserta setiap tahunnya. Pengaruhnya dalam dunia olahraga terutama terlihat dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya olahraga bagi kesehatan wanita dan dalam memperkuat komunitas olahraga wanita di Austria. Lalu, Austrian Women Run ini dapat dilihat dari tadi ya. Pengaruhnya dalam dunia olahraga terutama terlihat dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya olahraga bagi kesehatan wanita dan dalam memperkuat komunitas olahraga wanita di Austria. Lalu ASIS Austria Women Run ini menyelenggarakan kompetisi lari khusus untuk wanita dengan berbagai kategori termasuk 5.000, jarak 5.000 dan jarak 10.000. Dan kompetisi seperti apa itu? Jadi kategori lomba yang tersedia, dia tuh kategori lomba, yang 5.000 itu dia ada lari elit, lari wanita, pejalan kaki wanita, dan lainnya. Dan kategori lomba 10.000 itu mencakup lari wanita, tim pasangan, tim kantor, dan lainnya. Jadi lari elit ini mungkin untuk wanita yang memang sudah jago, dan lari lari wanita ya lari wanita pada umumnya. Pejalan kaki wanita itu ya wanita yang mau jalan kaki atau ada tim pasangan itu bukan pasangan cowok cewek ya, tapi khusus wanita. Tim kantor, kartu kantor. Nah, lalu eh di sini saya mau membahas aplikasi ASIS Austrian Women Run, di mana dia logonya tuh seperti ini. Jadi kayak ada cewek sama ada pita merah, ya seperti layaknya wanita yang memenangi apa ya kompetensi lari seperti itu. Lalu di sini ada ya gambaran aplikasi dalamnya. Jadi di sini aplikasinya sudah dapat di-download di Play Store dan penampilan aplikasinya seperti ini. Dan saya akan mengasih lihat video penampakan aplikasi dari HP saya sendiri. Langsung saja. Ini ya. Jadi ini udah saya buka awalnya seperti ini. Nah, nanti di sini tuh sorry. Nah, nanti di sini tuh dia tuh kayak ASIS dan dia tuh ini kayak bahasa Jerman gitu loh. Nah, jadi ini tuh 26 Mei 2024 ini saya lihat ya. Ini mereka sedang eh baru-baru ini sedang melaksanakan kompetisi lari pada tanggal 26 Mei 2024. Jadi di sini ada registrasi, ada hasil-hasil eh pas kompetisi kemarin, pas kompetisi 26 Mei 2024. Ini tuh kalau misalnya aku eh, ikut kompetisinya bakal nampak virtualnya, ini result virtual, hasil virtual, ini tuh peringkat virtual. Nah, di sini tuh di bawah ada home, ada my favorites. Ini my favorites sih mungkin kalau aku mengidolakan satu atlet jadi nampak gitu. Kalau map itu cuman sekadar peta yang peta di mana mereka tuh dilaksanakan kompetisinya. My race ini kalau in case kalau aku tuh ikut kompetisi itu. Coba ya. Nah, ini kalau saya lihat ya, kalau aku misalnya ikut my race, kalau aku mau ikut itu harus ada registration ID sama last name. Jadi ini tuh harus jadi orang Austria dulu baru aku bisa ikut perlombaan ini. Jadi ini tuh leaderboardnya tuh nampak ya di sini. Jadi itu kayak ada
event 5 bagian, kompetisi 5.000 jalan jalan 5.000 kilometer. Nah, ini tuh yang gender woman lah, dan ini tuh yang 1 kilometer, yang berhasil 1 kilometer dalam jangka waktu berapa, yang berhasil 4 kilometer ini dalam jangka waktu berapa. Nah, ini tuh ranking pertamanya, dia bisa mencapai 44 kilometer dalam 37 menit. Dan sampai seterusnya dapat dilihat ya, ada namanya si Ingrid. Jadi dia tuh kayak secara apa ya namanya ya? Secara em, on time gitu. Kayak apa ya namanya? Free time? Ya, itulah. Secara bersamaan gitu kita dapat mendeteksi eh, orang-orang ini yang menang. Kalau saya lihat ya, dia itu secara real time maksudnya. Dia itu dia itu dapat mendeteksi secara langsung gitu loh. Jadi misal kita tuh udah daftar di sini dari HP kan. Nanti kita dari HP-nya udah dideteksi gitu. Kita udah sampai mana dari HP kita gitu. Kayak oh, ini peserta Aware Given Dakmar. Dia udah dilari udah melewati 3 kilometer. Dan nanti nampak nampak tampilannya seperti itu. Jadi ya seperti itu. Lalu ini banyak ya. Nih, lalu nih. Oh sorry sorry. Nah, udah. Nah, nanti misalnya aku klik yang Dakmar tadi, nanti dia akan muncul 1 kilometer dia tuh di menit di 1 menit ya. Wah, ini keren sih. 2 kilometer dia ke menit kedua, 3 kilometer 50 detik. Wow, 4 kilometer lumayan lama ya berarti ya. Sebenarnya dia tuh bisa. Wah, keren keren. Ya, grupnya 60 berarti 60 tahun ya, kok. Keren. Nah, ini dilihat, bisa dilihat di peta-petanya. Andaikan aku di sana pas aku ikut. Jadi banyak nih ya peta-petanya. Dia ada ininya, time-lapse-nya. Wah, keren-keren. Nah, ini map kan, ini bagian map, ya kan? Oh, ini ada bagian start, ini ada bagian finish. Startnya itu dari sini. Oh, gini. Keren-keren. Lalu lanjut kan. Ya, di more-nya itu ada about this app. Kalau favorite-nya itu harus tekan last name atau orbit number. Ini ini hanya pas kompetisi bisa dilacak gitu. Sayangnya aku nggak di sana, makanya aku nggak bisa melacak apapun itu. Jadi aku kiranya tadi kan 60 60 klub gitu. Jadi aku kira 60 itu bakal nampak. Depannya enggak. Lalu eh eh, kamera, nah sama lah ya. Finish time-nya 37 menit untuk 4 kilometer salut. Ya, mungkin itu saja untuk penampilan aplikasinya. Kurang lebih seperti ini. Ya, kurang seru ya, karena aku nggak bisa pakai aplikasi ini, karena aku bukan orang Jerman, karena aku bukan, tinggal di Austria. Jadi nggak bisa pakai, aku cuma bisa melihat dari jauh saja. Semoga di Indonesia ada yang kayak gini ya. Oke, jadi lanjut. Jadi aplikasi ini itu untuk membantu meningkatkan kebugaran fisik dengan menyediakan program latihan yang terstruktur dan dapat disesuaikan. Lalu, penggunaan aplikasi ini juga dapat mengurangi stres dan meningkatkan mood dengan memberikan pengalaman olahraga yang positif dan mendukung. Lalu, dia melalui fitur interaksi dengan komunitas, pengguna dapat membangun dukungan sosial dan motivasi tambahan untuk tetap aktif dan berolahraga. Ini aku setuju banget karena
dari fitur, eee, aplikasi yang tadi ku kasih lihat, itu kan terdapat, eee, ini ya, terdapat ini, ranking-rankingnya ini loh. Kayak kita tuh kayak misalnya aku nih, "Ih, aku ngefans nih sama si Ingrid," gitu kan. Jadi ketika klik ya kan, nanti aku lihat, oh pantau dia udah sampai mana ya kan, udah, keren keren, dan 37 menit udah, berhasil capai 4 kilometer. Nah, dari sinilah ini nanti bisa, eee kayak kita tuh jadi bangun motivasi gitu loh. Kayak aku jadi membangun motivasi, dan aku juga bisa interaksi sama, teman-teman tadi yang lari, bisa sharing-sharing, jadi dapat motivasi tambahan, juga membangun dukungan sosial, dan untuk tetap aktif dan olahraga, benar sekali. Lalu di sini, terdapat kelebihan dan kekurangan. Jadi kelebihannya itu, setelah saya riset, itu kemudahan penggunaan karena dia itu program latihannya itu dapat disesuaikan dan dukungan komunitas yang kuat. Program latihan yang maksud aku itu, seperti, mmm, seperti tadi ada kategori tuh, ya kan? Ada kategori. Nah, dia itu dapat disesuaikan gitu loh. Jadi ini juga aku ingat ini ada untuk yang, tunanetra atau tunarunggu, ya dia bisa mengikuti kategori lomba ini, kategori lomba 5.000. Ataupun, ada, untuk khusus siswa yang berusia 18 tahun ke atas atau 18 tahun ke bawah itu beda-beda kategori. Jadi bener-bener adil banget ya untuk, juara-juaranya juga beneran adil banget. Udah dikategorikan semua, jadi cukup efisien juga menurut aku. Dan dia dukungan komunitas yang kuat, karena kita pakai aplikasi yang banyak orang bisa melacak, "Wah, ini personil ini tuh, dia bisa lari 4 kilometer dalam waktu 30 menit. Wah, ini bakal dukungan komunitas yang kuat ini semua beneran beneran bagus." Lalu kekurangannya adalah, dia kurangnya panduan latihan resmi yang disediakan oleh aplikasi untuk membantu peserta dalam persiapan kompetisi. Jadi, maksudnya kurangnya panduan latihan resmi, maksudnya kan kalau sebelum kita, mengikuti kompetisi, seharusnya menurut saya ada langkah alangkah baiknya kita buat seperti, Samsung Fit atau yang bisa mendeteksi olahraga. Jadi kayak misalnya kita tuh ngelakuin sesuatu, ngerjain sesuatu, itu bisa terdeteksi sama aplikasi ini gitu. Jadi kalau bisa udah terdeteksi, itu nanti bisa dilihat gitu, apakah kita sudah mampu, kemampuan kita tuh sudah mampu untuk mengikuti, perlombaan ini gitu loh. Agar bisa dilihat apakah direkomend untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, ini juga untuk mengurangi mmm, resiko peserta-peserta ini. Karena dengan kayak gini bisa mendeteksi, kesehatan pada peserta wanita ini, gitu loh. Jadi, untuk mengurangi resikolah pada saat adanya kompetisi, takutnya ada yang sakit, padahal kesehatannya itu, eee tidak cukup untuk mengikuti kompetisi tersebut. Jadi, menurutku alangkah baiknya, dapat ditambahi, kekurangan ini jadi kelebihan. Ya, lalu untuk resource base-nya, saya ambil dari, ini, website website langsung dari, si Austria Women's Rights ini, ASIS Austria Women's Rights. Dapat dilihat ini tuh bahasanya juga bahasa Jerman. Ya, kalau saya klik ya nggak bisa, oh nggak bisa. Tapi ya ini dapat diklik kok, nanti aku kirim PPT-nya. Jadi sejauh ini, saya memang belum, eee, memakai secara secara praktek ya dengan aplikasi ini karena tidak memungkinkan untuk memakai, di luar negara.
di luar dari Austria. Jadi semoga di Indonesia juga dapat dapat, terciptakan aplikasi yang seperti ini, begitu. Mungkin, itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika mungkin, ada kesalahan atau mungkin tidak sesuai dengan yang Bapak inginkan. Saya mohon maaf sekali lagi dan terima kasih.